Bentar, bentar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali lagi bersama saya. Saya berada di depan pendopo rumah dinas Bupati Kabupaten Cirebon. Ada desas-desus kalau Bupati itu kan banyak sekali gangguan-gangguannya, kayak orang yang tidak suka sama Pak Bupati, isunya disantet atau dibikin dibagaimanakan. Nah, saya penasaran dengan isu-isu itu. Jadi saya akan ke dalam, saya akan bincang-bincang dengan Pak Bupati Cirebon, akan ngobrol, terus nanti gimana penjelasannya tentang gaib atau pernahkah beliau disantet oleh lawan siapapun atau orang yang tidak suka. Dan sahabat, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe di channel Ujang Bustomi Cirebon dan juga sudah like. Dan juga sahabat-sahabat yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, karena satu subscribe akan saya sumbangkan buat anak-anak yatim di yayasan saya di Padepokan Anti Galau. Saya sekali lagi ucapkan syukron kasiron dan jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe dan mengikuti channel-channel saya. Dan bagi yang nyinyir, bagi yang gimana, nah itu abaikan saja. Mudah-mudahan semua diberikan keselamatan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ikutin saya untuk berbincang-bincang ke dalam dan juga melihat-lihat aura gaib yang ada di pendopo Bupati Kabupaten Cirebon bersama saya. Jadi pendopo Cirebon ini bangun sudah lama ya. Zaman berapa? Pendoponya pendopo Kabupaten Cirebon, tapi tempatnya itu ada di Kota Cirebon, sahabat. Di Kota Cirebon, dan sangat menarik. Dan ini dibangun dulu ketika sudah zaman kerajaan lah. Jadi bangunannya juga sangat unik, dan bangunannya juga bangunan-bangunan mirip-mirip bangunan Belanda dan juga kerajaan-kerajaan. Mirip dengan keraton yang ada di Cirebon, Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan. Saya nanti akan langsung masuk aja untuk menemui Pak Bupati Cirebon untuk berbincang-bincang. Kebetulan mungkin beliau ada. Nah, sahabat, alhamdulillah Pak Bupatinya ada. Dan nanti akan saya coba berbincang-bincang. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah. Nah, ini sahabat Pak Bupati. Pak Bupati selalu didampingi wartawan radar. Nah, baguslah Pemda sinkron dengan media-media yang ada di Kabupaten Cirebon. Mana Pak Bupati, sehat Pak Bupati? Alhamdulillah. Sehat dah. Alhamdulillah Pak Bupati. Ini wartawan radarnya saya singkirkan dulu. Ganti yang menjadi wartawan. Sahabat, beliau adalah Bupati Kabupaten Cirebon yang mudah-mudahan selalu diberikan barokah dan juga selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga sahabat, beliau juga sebenarnya masih saudara sama saya. Cuman ya kalau beliau bupati, kalau saya bupati alam gaib. Pak, perkenalkan ya, Pak Bupati dengan sahabat-sahabat saya di seluruh penjuru Nusantara dan juga di luar negeri. Gimana, sehat semua Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Ya, saya datang ke sini silaturahmi dengan Pak Bupati dan juga saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati tentang pendopo Bupati ini. Saya melihat pendopo Bupati ini bangunannya mirip keraton ya Pak Bupati. Itu sebenarnya dibangun tahun berapa Pak Bupati? Ya, ini kalau kita lihat bangunan ini dari zaman Belanda, ini sudah 100 tahun lebih. Kalau kita lihat dari gambar, dari foto-foto bupati yang terdahulu itu dari tahun 1840-an. Jadi sudah 100 tahunan lebih di pendopo ini. Makanya ini termasuk gedung, masuk di gedung yang dilindungi. Jadi cagar budaya. Oh ya Pak Bupati, ini melihat bangunan, saya tadi melihat, waduh, auranya sangat luar biasa sekali. Pak Bupati pernah merasakan ada apa aja di sini tentang hal-hal gaib Pak Bupati? Bisa dijelaskan untuk sahabat-sahabat semua? Ya, kalau kita lihat cerita bupati-bupati sebelum saya, itu banyak cerita hal yang semacam gitu. Bahkan kita akan kesini pun banyak orang yang ngomong, awas Pak, hati-hati.
bahwa pendopo itu banyak makhluk-makhluk gaib. Ya, memang kalau kita lihat ini kan gedungnya gedung seperti gedung dulu ya. Tapi kami sebelum tempat ini saya minta doa para kiai. Pertama Habib Lutfi juga sudah pernah, saya belum menempati di sini, saya minta doa. Terus kiai-kiai di Kabupaten Cirebon itu pun kita doa di sini karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya menempati tempat ini ya aman, bahkan tempat ini kita membawa barokah. Saya minta doanya. Pernah ada ajudan Pak Bupati, oh ya sahabat Pak Bupati ini santri ini pakai sarung sama kayak saya. Ini santri tulen ini, kalau Bupati Cirebon itu santri tulen. Oh ya Pak Bupati gini, apa ajudan Pak Bupati atau rekan-rekan Pak Bupati pernah diganggu makhluk-makhluk gaib atau gimana? Atau pernah cerita, oh ya ini ada suara jatuh benda atau gimana? Pernah ada yang cerita ke Pak Bupati? Ya kalau ajudan ada ya yang bilang gitu bahwa di sini ada. Saya pernah ada yang ini katanya, bahkan malam-malam juga ada yang manggil, ada yang apa gitu ya. Kalau ajudan ada yang cerita-cerita gitu. Nah Pak Bupati itu kan pasti nih di Cirebon itu kan banyak orang yang tidak suka ketimbang orang yang suka, sama juga ketika Nabi. Nah pernah tidak mengalami hal-hal kayak aneh atau pengalaman spiritual, pernah kan pasti banyak nih yang ngincer, wah santet pernah merasakan hal-hal begitu Pak Bupati? Ya itu karena yang namanya dunia pasti ada yang senang tidak senang, maka kami di dalam didikan orang tua kami bahwa kita harus selalu takarub kepada Allah. Bahkan kita pun dianjurkan dari dulu ya kita harus puasa, harus sering ya wirid-wiridan, ya kita nyaluk minta keselamatan itu. Jadi orang itu ya mungkin aja, tapi kita selalu kepada Allah saja. Dan karena saya dulu di pesantren, saya 9,5 tahun di Babakan Ciwaringin, jadi hal-hal yang semacam itu ya kita selalu doa aja kepada Allah. Nah bisa Pak Bupati saya ajak ke dalam atau ke belakang untuk melihat-lihat pendopo Bupati seperti apa biar sahabat-sahabat semua tahu. Pak Bupati boleh? Mangga. Sahabat, saya akan meminta Pak Bupati untuk menunjukkan pendopo Bupati seperti apa sih. Kan banyak sahabat yang belum tahu kan tentang pendopo. Ayo ikutin saya ajak sama Pak Bupati untuk ke dalam. Dari sini atau dari sana? Dari sana dulu. Jadi Pak Bupati ngajak ke dalam. Jadi Pak Bupati itu tadi ketika ada isu-isu Pak Bupati disantet atau apa, sebenarnya Pak Bupati sih dipasrahkan saja sama Allah, kan cukup meyakini gaib itu ada. Orang kan apalagi orang lah manusia kan, Nabi saja kan pasti banyak musuhnya, tapi ya cool Pak Bupati Cirebon itu. Nah, ini juga kan tempat-tempat. Ini sahabat Pak Bupati, ini tempat apa Pak Bupati? Ya tempat untuk para pekerja, membantu beberes, cleaning service. Ini tempat-tempat cleaning service, tempat yang belum pernah ke pendopo. Inilah pendopo Bupati Cirebon. Jadi sangat luas sekali sahabat. Ini udah ajak pernah. Kalau itu yang di belakang apa Pak Bupati? Ini tempat rapat. Nah ini tempat rapat sahabat. Kita mau diajak kemana ini Pak Bupati? Ke belakang dulu, terus nanti masuk ke atas. Nah kita ini sahabat yang belum tahu pendopo Bupati ini sama Pak Bupati diajak ke belakang melihat-lihat. Sangat luar biasa sahabat. Ini tempat apa ini Pak Bupati? Ya untuk dapur, terus ada yang nginep sini, ada sekarang anak di sana. Tuh Pak Bupati tadi ngomong yang serem itu di sana. Pak Bupati juga mempunyai kelebihan ya. Jadi Pak Bupati akan ngundang yang di sana tuh yang di mana. Bisa ditunjukin Pak Bupati. Kita akan melihat Pak Bupati untuk menghadirkan sesosok jin, sahabat. Di Bupati serba bisa apa be bisa. Itulah kelebihan Cirebon. Ini tempat apa Pak Bupati? Ini untuk ya aula untuk kalau ini untuk olahraga. Ini tempat olahraga. Ini biasa dipakai sama Pak Bupati. Jarang, saya belum pernah pakai. Kalau dulu ya katanya untuk olahraga apa. Kalau saya belum pernah pakai di sini olahraga.
sering ada gangguan-gangguan di sini Pak Bupati? Ya orang lain ya katanya gitu. Kalau orang lain lah ya pembantu gitu. Di sini sahabat, nanti ajudannya Pak Bupati akan dibuka mata-matinya di sini. Tapi saya akan menemani Pak Bupati dulu keliling-keliling biar sahabat tahu ini pendopo Bupati, rumah rakyat. Ini kita lanjut kemana lagi Pak Bupati? Ini tempat hidang ya? Iya. Tidak apa. Saya aja ini baru sahabat masuk ke pendopo Bupati. Saya kalau mau masuk tuh berdiri. Ini seumur hidupnya baru masuk sini. Putih tata. Itu tempat apa Pak Bupati? Ya itu untuk kali ini untuk cleaning service untuk kemasan kalau siap. Terus ini untuk yang apa dari patwal, Nah, terus yang ini urus masjid. kayaknya banyak yang bergelantungan-gelantungan nih Pak Bupati. Ya, sudah menyapa Pak Bupati. Ini kayaknya semua anak buah Pak Bupati semua ini. Jadi kalau santet mau masuk sini sudah di anak buahnya sudah ces masuk semua. Nggak ada satwa-satwa ya Pak Bupati? Iya. Nggak ada satwa. Satwa apa aja Pak Bupati? Ya anu Ularnya ada nggak Pak Bupati? enggak ada ular. Kalau kelinci karena menjangan, terus anu ada yang monyet di sana ada burung. Ada monyet juga sahabat. Kayaknya monyet sing pedalan sing plangon nggak ada. Jadi ini sangat luas sekali sahabat untuk Pak Bupati. Kita mau diajak kemana lagi Pak Bupati? Emang nggak nanti ke sana Oh. keliling ke nanti muter saya tahu ke pendopo. Gini sahabat, Pak Bupati ini selalu rutin di sini kalau minggu juga mengadakan jamnya sholawat. Ya. Dan juga beliau juga selalu tidak pernah tinggal puasa. Dan juga Pak Bupati Cirebon juga kalau malam tidak lepas dari wirid-wirid aurat yang sholat sunnah, apalagi yang wajibnya beliau luar biasa lah. Ini panutan lah, pemimpin Cirebon ini harus seperti ini, dekat dengan ulama, dekat dengan rakyat. Nah, untuk ada kasus corona seperti ini gimana Pak Bupati? Ya ada kasus corona ya kita di samping kita hidup bersih, hidup sehat. Nah lalu kita ya lalu takarub pada Allah aja. Tuh, pesan Pak Bupati hidup sehat, karena anda lupa Hidup minal iman. bersih, sehat. Nah setelah itu ya kita pasrahkan ke Allah. Jadi tetap ikhtiar itu harus lahir batin sahabat. Nanti sahabat Pak Bupati akan masuk lagi ke dalam, ngajak ke yang kalau ada suara-suara gangguan ajudan di ruangan mana Pak Bupati? Katanya di sini, nah itu di sini. Di sini yang tadi itu di sana, yang belakang tadi. Kita akan diajak masuk sahabat. Ini adalah ruangan Pak Bupati, adem bisa enak. Jadi ruangan Bupati jadi adem. Nah, bupatinya adem. Ini tempat apa lagi Pak Bupati? Ini untuk rapat-rapat. Ini untuk rapat. Kalau di sini nggak adem sahabat, ini panas. Karena langka AC. Jadi di sini pernah menampakkan apa? Nggak pernah ya kalau Pak Bupati? Kalau saya alhamdulillah cuma orang-orang aja yang cerita-cerita dari pembantu-pembantu di sini gitu. Kalau saya mah pasrah aja ke Allah aja. Yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi dan kita selalu minta selamat dan barokah. Iya, jadi saya kabar yang terdengar di luaran nggak ada kabar. Oh, Pak Bupati katanya disantet. Makanya sahabat saya klarifikasi ke sini ke Pak Bupati. Bupati ini masih sehat. Jadi ketika yang di luaran hoak itu, wah itu tidak benar. Ini Pak Bupati sehat. Dan insya Allah Pak Bupati juga rajin, sholat, ngaji, semua. Jadi yang begitu-begitu, ya Pak Bupati lillah karena Allah. Jadi kalau Pak Bupati selalu berjalan di posisi yang benar,
membela kebenaran, dan ketika ada orang zalim, orang jahat yang mencelakai, ya pasrahkan sama Allah, kata Pak Bupati. Ya, ke depan lagi Pak Bupati. Ya. Ya, di depannya tadi. Nah ini kan pertama. Nah, ini sahabat Kan, ini kan tahun ini bupati pertama sahabat. tahun 1847 ini. Oh. 1847. Itu yang kedua bupati. Ya. Itu dari 18 sampai 77. Bupati Kalau yang itu itu, nah itu sama. sama, berurutan ini terus sampai yang ke sana, baru yang sekarang. Ini dari zaman Belanda ya. Ngobrol-ngobrol lagi nih Bupati, untuk membahas tentang gaib nih, menepis isu-isu miring yang katanya Pak Bupati disantet atau apa. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih, menarik. Tadi sudah diajak keliling-keliling sahabat, aura-auranya sangat luar biasa. Nanti saya akan izin ke Bupati, Pak Bupati ini untuk ajudan ini dibuka mata batinnya yang di tempat tadi ditunjuk Pak Bupati dan lihat, tapi sebenarnya tidak mengganggu lah hal-hal yang begitu, cuman untuk pembuktian bahwasanya gaib itu ada. Ya, kembali lagi ke santet Pak Bupati. Dulu pernah mengalami hal-hal spiritual waktu muda, itu gimana aja Pak Bupati? Ya kalau kita pengalaman dari dulu ya, karena kita batin ya, memang kita diajarkan dari dulu, dari pesantren sudah kita sudah dibiasakan sih untuk lakon-lakoni, bahkan baca-baca hijib, asmaul husna, asror, hijib al-waha. Jadi sudah dibiasakan kita ini wiridan-wiridan yang harus kita lakukan di setiap saat. Jadi Pak Bupati sudah yang kalau takut santet sih tidak, tapi itu semua hoak ya. Ketika kemarin Pak Bupati dikiranya ada yang nyantet gini jadi linglung mangmung, jadi itu bohong ya Pak Bupati? Bohong, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Pak Bupati masih sehat, sahabat. Jadi itu hoak. Pak Bupati pesan untuk warga Cirebon gimana Pak Bupati? Ya, kita pesan kepada warga Cirebon bahwa kita harus selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, kita belajar, dan kita selalu berdoa wirid kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu Pak Bupati bisa untuk berdoa untuk saya dan juga untuk warga Cirebon dan juga untuk semuanya, biar dengan adanya kasus wabah ini mudah-mudahan semuanya dilindungi sama Allah. Mangga Pak Bupati doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhikrina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika kalimati bi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wal birri wal khairi wa la taj'al wa yawm min ahli jahli wa syarri wa dir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, itulah ketika ada beberapa, dan saya mengasih judul Pak Bupati disantet, ini jawabannya. Ketika Pak Bupati sehat walafiat, dan saya yakin ketika orang yang menepis isu-isu itu tidak benar. Dan tadi saya keliling semua di pendopo ketika saya netralisir, dan tidak ada aura-aura yang negatif, karena saya yakin Pak Bupati adalah ahli zikri, ahli zikir, dan juga ahli Al-Quran, dan beliau juga tidak pernah tinggal sholat, dan juga sholat malamnya sangat jalan dan dekat dengan para kiai-kiai dan para ulama. Dan yang terpenting, Pak Bupati Cirebon adalah selalu membela rakyatnya demi mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih maju, yang lebih baik.
Jadi tadi saran Pak Bupati, jangan pernah takut santet, jangan pernah takut wabah, selalu jaga kebersihan dan juga selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat, saya doakan Pak Bupati dan juga warga Kabupaten Cirebon semuanya dan juga semua seluruh yang ada di pendopo ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dan alhamdulillah ketika saya tadi keliling dengan Pak Bupati tidak ada aura-aura yang negatif dan semuanya positif, dan insya Allah semua yang aura-aura jahat tidak akan pernah masuk ke sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Tuh, Kue-kue, abu jalan kue-kue jalan. Bupati katanya sampun pamit. Langsung mau ngobrol. Saya mau ngobrol dulu empat mata sahabat. Jadi sahabat ke sana dulu ya. Nanti saya mau ke belakang. Saya mau ngobrol empat mata bentar ya Pak Bupati. Sahabat, saya tadi sudah bisik-bisik dengan Pak Bupati. Saya akan ke belakang. Tadi penasaran yang ditunjuk Pak Bupati. Saya akan bawa ini. Saya akan nanti Pak Mursid ini adalah ajudan dari Pak Bupati di sini. Kita coba akan buka mata batinnya dan saya akan menetralisir aura-aura negatif yang ada di belakang, dan untuk menepis orang-orang yang fitnah Pak Bupati disantet akan berurusan dengan saya. Jadi itu tidak benar dan itu hoak. Pak Bupati sehat. Nah, ketika saya judul ya karena judul karena ada info-info hoak. Ini di depan sana sahabat. Tadi saya penasaran di pohon beringin. Pohon beringin nanti saya akan deteksi. Pohon beringinnya saya akan panggil. Ini sahabat, ini ada, tapi mereka tidak mengganggu. Kayak ujung sana, saya akan coba mewujudkan, insya Allah mudah-mudahan wujud. Ya Mas Solhib, kameramen biar jangan dimarahin kalau saya ngomong ke atas yang paling ujung. Nah, itu ada
sesosok yang lagi gelantungan. Apa gelantungan bahasa Indonesia ya? Kita coba ke sana, Pak Mursyid. Dia nggak mau keluar sahabat sini. Ya Mas Taufik, wujud. Ya Mas Taufik, wujud. Kayak di sini. Ini karena perbatasan mungkin dengan warga kumpulnya di sini. Pak Mursyid bisa di sini. Di Pak Mursyid akan saya tutup matanya untuk dibuka matanya untuk melihat. Aduh, channel nomor saya akan taruh dulu. Pak Mursyid coba madep sana. Pejamkan matanya. Saya akan mencoba. Pak Mursyid ini adalah ajudan dari Pak Bupati. Saya tarik dulu sana. Akan saya tutup matanya dan akan saya buka mata batinnya untuk melihat apa yang ada di sini. Nanti kalau kata saya dibuka, nanti sampaikan apa yang ada di depan. Silakan matanya dibuka. Melihat apa saja. Yang penghuni sini. Melihat apa aja? Banyak orang-orang yang bergantungan. Tutup lagi. Karena ini sudah tidak kuat. Ya. Nah, sifat. Astagfirullah. Tadi melihat apa aja? Di sini banyak yang penghuni ya. Untuk penjagaan. Barangkali untuk jangan menjaga ke Pak Bupati Cirebon. Enggak, tadi melihat apa aja ketika saya buka? Ada banyak orang yang bergelantungan di situ. Enggak, sesosok apa? Sosok Maksud- makhluk Enggak kayak kuntilanak atau apa yang kayak ketika saya- genderuwo di sini. di sebelah sana ya? Iya. Besar. Besar sekali. Nggak kuat saya. Tapi percaya ada jin, Bapak? Oh, percaya. Takut tadi. Sudah nggak ngeliat lagi sekarang kan? Sudah nggak Alhamdulillah udah nggak ngeliat lagi. ngeliat. Ya, Terus apalagi selain genderuwo apalagi? Ada orang tua di sini, ada orang tua. Yang sebelah mananya, Pak? Yang sebelah Coba sana tunjukin. ini di sini orang tua. Di sini yang liatin saya terus di sini. Lagi ngapain? Enggak saya mau lihat di sini. Tadi Pak Mursyid ini ketika dibuka di sana nggak ada gerendul orang bergentangan dan di sini ada orang tua sahabat. Dan tapi insya Allah ini adalah penghuni-penghuni yang dari dulu dan tidak akan mengganggu lah, saya yakin. Karena Pak Bupati orang yang baik, saya yakin, dan tidak akan pernah ada masalah. Beliau adalah Pak Mursyid di sini, penunggu di sini sekaligus ajudan Pak Bupati. Terima kasih Pak Mursyid. Ya, nanti kita kesana lagi sahabat. Kita lihat sana. Ya Mas Taufik. Ini di sini juga sudah lama sih, tapi nggak masalah lah. Semua tidak akan mengganggu dan saya akan ikut membantu mendoakan Pak Bupati Cirebon ini selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Jadi ketika ada orang yang bilang, "Wah, Pak Bupati disantet," itu bohong, dan saya akan bertanggung jawab karena Pak Bupati sini adalah tetap orang yang baik dan masih ada family dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Saya ucapkan sekali lagi kepada sahabat yang belum subscribe, klik subscribe mereka, jempol lah. Dan saya ucapkan mudah-mudahan yang subscribe dan yang mengikuti channel saya semuanya insya Allah diberikan barokah oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah dan dilimpahkan rezekinya sama Allah. Jazakumullah ahsanal jasa. Dan yang nyinyir biarin aja lah ya. Mudah-mudahan
itu perjalanan pada malam hari ini, bahwasanya gaib adalah ada, santet, ilmu sihir semua ada, dan itu kerjaan orang-orang yang zalim. Ketika kita untuk menepis santet, untuk menepis sihir, yang pertama, kalau kita sebelum tidur bacalah ayat kursi 3 kali dan juga baca sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja membaca sholawat kepada Nabi. Kita harus berbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebelum tidur membaca ayat kursi, sholawat Nabi, dan kita berwudu meminta kepada Allah perlindungan, karena hanya kepada Allah kita selalu meminta perlindungan, insya Allah tidak ada masalah. Santet, sihir, semua akan hilang dengan sendirinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.